Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bertatap muka walaupun cuma lewat pembelajaran online atau daring. Meskipun demikian, kita tetap sangat mengharapkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dan memberikan contoh teladan berupa akhlakul karimah yang insya Allah juga akan kita bahas hari ini tentang pendidikan karakter. Namun sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum litulab wa talibat al-jadid fil madrasatil mutawassitatil islamiyatil hukumiyah Mangempang. Saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku semua yang baru bergabung di Madrasah Sanawiyah Negeri Mangempang baru ini. Semoga kebersamaan kita walaupun diawali dengan tidak langsung bertatap muka, tidak langsung berhubungan langsung dengan para pendidik, tapi kita tetap dan senantiasa mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang pendidikan karakter. Kita akan bagi bahwa apa itu pendidikan. Saya kira sudah kita ketahui semua bahwa pendidikan ini yang akan kita bahas tentang pendidikan karakter, walaupun sebenarnya anak-anakku semua sudah pelajari sebelumnya. Kenapa? Karena pendidikan karakter itu memang berupa pembiasaan dan sebenarnya atau sesungguhnya sudah ada dan merupakan pembawaan sejak lahir kita. Kalau Anda di SD, Anda belajar, anak-anakku semua belajar tentang pendidikan akhlak, pendidikan moral. Itulah sebenarnya pendidikan karakter. Kalau di madrasah ibtidaiyah itu kita belajar akidah dan akhlak. Itulah sebenarnya pendidikan karakter. Pembiasaan-pembiasaan sehari-hari yang kita lakukan mulai dari keluarga, dari rumah, di lingkungan sekitar dan semuanya yang baik, itu semua adalah pendidikan karakter. Nah, sekarang di sini kita akan bahas pendidikan karakter itu sendiri. Karena sekarang kita bersyukur bahwa pendidikan karakter itu sudah menjadi bahagian penting di dalam pendidikan yang ada di negara kita ini. Dan itu sudah merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan roda kehidupan di dunia pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu ada pendidikan karakter itu bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, membentuk bangsa yang bermoral, membentuk bangsa yang bertoleransi, membentuk bangsa yang berakhlak mulia, yang bekerja sama atau bergotong royong. Itulah pendidikan karakter. Sedangkan karakter, kalau kita bagi lagi, itu karakter itu sendiri adalah merupakan watak dari manusia itu sendiri, ya, atau sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran manusia, budi pekerti serta tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Ya, kalau lebih lengkapnya sebenarnya pendidikan karakter itu adalah nilai-nilai yang khas seseorang, baik watak, baik akhlak maupun kepribadian, ya, untuk berbagai kebijakan. Itulah pendidikan karakter itu sendiri. Ya.
Jadi kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa pendidikan karakter itu merupakan usaha sadar dan terencana di dalam mewujudkan suasana serta potensi dan juga pembudayaan peserta didik untuk membangun karakter pribadi yang baik untuk warga negara Indonesia. Jadi secara umum bahwa pendidikan karakter itu sebenarnya sudah ada dari dulu, dari misalnya Anda mulai dari TK. Cuma yang harus diingatkan bahwa ada hal-hal yang perlu kita rubah. Yang namanya juga jenjang pendidikan, seperti anak-anakku semua ini mulai dari sekolah dasar. Kalau dalam bahasa Arab itu al-madrasatul ibtidaiyah. Ibtida itu artinya awal, masih dasar. Nah, setelah tamat di SD, anak-anakku semua sekarang sudah fil madrasatil mutawassita atau fil madrasatis sanawiyah. Yang dimaksud sanawiyah itu jenjang pertama di madrasah setelah dasar. Jadi kita sudah naik sedikit. Tadinya dasar, sekarang sudah naik sedikit. Nah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana? Apa hubungannya dengan pendidikan karakter? Misalnya saya kasih contoh yang logis saja. Pada saat Anda masih sekolah dasar, ke sekolah, pulang dari sekolah, setelah makan, setelah apa, langsung tinggalkan rumah, pergi ke sana kemari, ke rumahnya teman, ke rumah siapa. Karena perbedaan waktu di SD dengan di madrasah sanawiyah atau di SMP itu sangat berbeda dalam dunia pendidikannya. Itu yang perlu Anda semua ingat. Kalau di SD itu jam belajarnya itu, proses belajarnya hanya mulai jam 7.30 sampai jam 11.30. Sedangkan di madrasah sanawiyah biasanya itu kita mulai dari jam 7, apalagi di madrasah sanawiyah negeri Mangempang ini kita ada program. Program apa itu yang dimaksud? Adalah program pembinaan keagamaan. Jadi mulai jam 7 semua siswa wajib sudah berada di dalam lingkungan sekolah. Jadi saya kasih gambaran sekarang, bahwa kenapa saya kasih gambaran, kebetulan ibu ini madrasah sanawiyah negeri Mangempang. Jadi saya tahu bahwa semua jadwal itu diatur mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi hari Senin itu kita adakan upacara pas jam 7 pagi, upacara bendera. Ya, hari Selasa itu jam 7 sudah semua harus ada di sekolah. Apa yang kita lakukan? Kelas 9 pergi sholat duha di musola seluruh kelas 9. Kelas 7 dengan kelas 8 itu tetap di dalam kelas untuk tadarusan bersama. Dari jam 7 sampai jam 7.30 dipimpin oleh wali kelas masing-masing. Itu kelebihan kita di madrasah sanawiyah, ada pembinaan khusus itu. Ya, jadi sampai jam 7 jadi jam 7.30, jam 7 sampai jam 7.30 itu sudah masih dalam bimbingan keagamaan. Pas jam 7.30 sudah masuk proses pembelajaran. Sampai jam sampai jam 1:40. Coba bayangkan perbedaannya waktu di SD dengan SMP atau madrasah sanawiyah. Jadi itu yang harus dirubah semua, bagaimana pola kedisiplinan, pola istirahat yang harus dirubah. Kalau waktu SD tidak ada waktu istirahat Anda, pada saat madrasah sanawiyah semua harus Anda rubah dan dibiasakan. Itu semua pendidikan karakter yang harus dibiasakan dari sekarang. Kalau Anda tidak terbiasa, coba bayangkan mulai dari jam 5 misalnya Anda bangun sampai pada saat SMP itu sampai jam 2 lah paling lama Anda di sekolah. Setelah sholat duhur di sekolah baru pulang, sampai di rumah yang jauh rumahnya kemungkinan besar nanti jam 3 atau jam 4 sampai. Anda tidak capek atau tidak apa. Ini semua yang harus dibiasakan. Dan apa yang harus dilakukan? Semua yang dilakukan di madrasah, semua yang dilakukan di rumah, itu semua harus dilakukan dengan pendidikan dan diawali oleh dengan pendidikan karakter. Ini saya kasih gambaran seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Jadi itu yang perlu dirubah. Iya. Bahwa mulai dari kebiasaan, mulai dari
waktunya, kedisiplinan Anda semua harus dirubah. Bukan berarti bahwa pendidikan karakter itu harus dipaksakan, bukan, tapi harus dibiasakan. Apalagi anak-anakku semua yang sudah mempunyai dasar agama yang kuat dari keluarga, ya tinggal kita mendisiplinkan diri, tinggal membiasakan kembali, karena akan beda pada saat madrasah sanawiyah dengan madrasah ibtidaiyah atau SD. Ya. Jadi itu yang paling penting yang perlu mungkin Ibu sampaikan tentang pengertian pendidikan karakter. Kemudian yang terakhir, bahwa ada nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa yang harus kita ketahui, karena nilai pendidikan karakter dan budaya ini serta indikator keberhasilan sekolah dan kelas itu meliputi, pertama adalah pendidikan religius. Yang dimaksud dengan pendidikan religius itu adalah bagaimana sikap dan perilaku seseorang menjadi patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Ya. Yang kedua itu adalah nilai kejujuran, jujur. Yang dimaksud dengan kejujuran, memiliki perilaku yang berdasarkan kepada upaya menjadikan diri sebagai orang yang dapat dipercaya. Kalau sebelumnya sifat jujur itu tidak terlalu tertanam di dalam diri kita, insya Allah pada saat Anda di madrasah sanawiyah ini akan lebih tertanam sifat jujur itu. Ya, yang ketiga adalah kedisiplinan. Disiplin itu adalah sebuah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap semua peraturan, baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Kemudian kreativitas. Yang dimaksud kreativitas itu adalah melakukan atau berpikir untuk melakukan sesuatu agar bisa menghasilkan cara baru dari kemampuan yang dimiliki. Makanya sering kita dengar, bagaimana kreativitasnya, ini kreatifnya ini anaknya orang, artinya kita menemukan sesuatu yang baru dan ada nilai-nilai karakternya. Kemudian mandiri. Sifat kemandirian itu memiliki sikap yang tidak terlalu tergantung kepada orang lain, bisa mandiri. Kalau waktu SD-nya semua serba diatur, semua serba diatur oleh orang lain atau orang tua, pada saat madrasah sanawiyah itu kita akan berusaha untuk lebih mandiri lagi dibanding sebelumnya. Nah, demokratis selanjutnya ya, demokratis adalah menciptakan cara untuk berpikir, bersikap, bertindak, bekerja sama antara hak dan kewajiban terhadap dirinya dan orang lain. Itu yang dimaksud dengan demokratis. Kemudian yang terakhir adalah semangat kebangsaan. Ya. Jadi kita harus mempunyai semangat kebangsaan, bahwa pendidikan karakter itu sangat penting, baik pendidikan moral. Untuk apa? Untuk membangun jati diri sebuah bangsa, karena keberhasilan dan kesuksesan sebuah bangsa itu tergantung bagaimana pendidikan karakter oleh manusia-manusia atau warga negara yang ada di dalamnya. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa pendidikan karakter itu sangat dibutuhkan oleh semua elemen manusia, semua elemen masyarakat, semua orang, dan kita semua sebenarnya punya nilai karakter dalam diri kita, tinggal kita kembangkan. Jadi termasuk pendidikan karakter tadi, kedisiplinan, kejujuran, dan semuanya harus kita lebih tingkatkan. Dan mudah-mudahan anak-anakku semua yang ada di sini, saya yakin dan percaya bahwa Anda masuk di sini dan bergabung di sini untuk memperkuat nilai karakter yang sudah ada pada diri anak-anakku semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dan hidayah kepada kita semua dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari di Madrasah Sanawiyah Negeri ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.